Oh ya bener nih kan. Perhatikan. Ini kelihatan nggak? Kayak jenis berlian apa ini? Intan. Intan itu ya. Intan tuh. Kecil banget. Pasti nih ya. Iya. Tuh. Ya. Gimana Mbak? Ini nggak kelihatan nggak nih? Nih. Alhamdulillah ya. Udah gini udah keluar ini kok ya. Udah aman nih. Nanti kita ini dibuang aja nggak apa-apa. Nanti setelah ini Mbak, jenengan bisa meruqyah diri. Itu termasuk penyakit tadi itu pun ada energi negatif dalam diri Mbak ya. Jadi energi negatif itu belum tentu itu setan maksudnya berwujud apa-apa, bukan, tapi ini memang yang meliputi pikiran kita sehingga menjadi penyakit yang lain. Contohnya kita punya perasaan yang punya dendam, dongkol, justru menjadi penyakit kita. Ruqyah ya bisa dengan cara mandi dengan air garam gosok, itu disediakan ada kok di sini, di saya juga ada, nanti nggak apa-apa. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Biarkan waktu teruslah berputar, Terus cintai kamu penuh rasa sabar. harus sabar itu ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwakerto, salam lentur kabeh. dan kita akan selalu siap untuk menghibur kalian, menghibur dalam perjalanan tadabbur alam ya. Jadi tadi diawali bernyanyi dulu supaya kita bisa menurunkan gelombang otak, supaya Fresh. dalam perjalanan nanti semakin nyaman, semakin tenang, tidak gembrungsung. Tidak kaku. Ya, jadi gini teman-teman, dalam perjalanan kali ini kita mendatangi gunung lagi itu di sana. Yang diantara kedua gunung itu ada satu gua. Gua itu yang menyimpan suatu cerita. Ceritanya juga misteri. Misteri itu apa sih? Misteri itu sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi Bukan namanya banyak misteri. hantunya. Bukan. Oh. Jadi sesuatu yang samar-samar atau belum diketahui masih misteri. Kalau sudah tahu ya nggak misteri lagi. Oh gitu ya. Daripada Jadi iya. penasaran. Yuk ngetepet aja. Oke. Sana itu ya. Ya. Alhamdulillah nih ya. Berarti dulu nih. Ternyata di sini itu banyak terdapat ribuan gua di area sini. Tetapi yang nanti kita tuju adalah salah satu gua yang mempunyai cerita yang berbeda, cerita yang unik dan aneh. Nah, nanti saja biar nanti penasaran nanti kalau saya sebutkan sekarang mungkin kalian tidak akan menjadi apa itu namanya sih? Penasaran. Lihat dulu nih. Di sini gua sebelah sana juga gua tuh, banyak sekali gua. Jadi ada pintu-pintu gua yang banyak, pintu-pintu surga banyak. Tinggal kita mau memilih mau masuk ke pintu yang mana. Yuk kita pilih aja pintu surga yang baik. Ya, nah, sebelah sini nih. Terkadang itu pintu rungkat malah justru dipilih oleh orang-orang tanpa menyadarinya. Pintu rungkat itu pintu neraka. Yang mudah saja, yang surga itu mudah tapi nggak dipilih, tapi yang neraka yang susah dipilih. Siapa tuh orangnya? Anu. Banyak tuh ya. Wah nih,
banyak nih gua-gua nih, tuh gua, tuh kan. Nih, keren. Nggak apa-apa, kita nggak pilih aja gua yang bagus nanti nih. Wah, nah, nih perhatikan dari sini. Dari sudut sebelahnya dulu nih. Ini terpampang jelas gua yang keren sekali nih. Yang penggambaran ini seperti istana. Ya, istana apaan ya? Ya istana kuno. Ya pembentukannya sedemikian adanya tuh. Ada tekstur seperti bangunan yang membentuk seperti istana. Itu yang dimaksud. Apakah ini yang dimaksud istana gaib? Entahlah, kita sebatas berzikir jalan, membaca apa-apa yang disampaikan semesta ini. Yuk pelan-pelan dulu. Oh iya nih, bayeme lemu-lemu, ayeme angger ketemu. Nah, karena kayak ini loh, saya karena melihat ini spontanitas ya. Jadi spontanitas melihat tumbuhan ini namanya bayam. Jadi bayam itu untuk ayam. Jadi sebelum kita masuk gua harus ayam dulu pikirannya, batinnya. Jangan berfokus kepada kegembrungsungan, berfokus kepada kecurigaan, kebencian. Ayolah kita berdamai, ayem ya. Fair, fair, tenang dulu. Kalau kita damai, nanti insya Allah akan sama-sama mendapatkan manfaat dari perjalanan dzikir jalan ini. Oke, yuk kita ayam dulu. Alhamdulillah nih. Ya harus ayam dulu. Kalau baru aja ini udah benci dulu ya tidak akan fokus, nanti gagal paham lagi ya. Ya karena itu sudah menjalani pola-pola yang seperti itu tiap hari. Jadi polanya itu terus ya. Jadi misalnya kita bangun tidur terus ke kamar mandi sikat gigi, terus sarapan, terus berangkat kerja misalnya ya. Terus pulang lagi, ya udah polanya itu saja ya. Ganti pola baru dong. Fresh kan pikiran, fresh, lepas saja yang membuat kita tidak nyaman, lepas. Loh, jangan dipikir ngapain mikirin terus. Ya, senyum dong ya. Nah ini nih, perhatikan nih. Wow, super duper keren nih. Duper keren. Nih guanya nih. Jadi dari sekian banyak gua, pintu-pintu ajaib ini kita pilih pintu yang ini. Kenapa ya? Karena energinya ini mengarah ke sini ya. Jadi energi pikiran saya mengarah ke sini. Ada apakah di sini ya? Kita tanya Galileo. Lentur dong, santai saja ya. Jadi pikirannya yang tenang, jangan ada sedikit pun kebencian. Sentuh lentur. Ayo, yuk. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan juga. Nah, itu akan menimbulkan ketenangan batin. Oke, baik. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita telusuri gua ini satu persatu, maksudnya tapis, sedikit demi sedikit itu tapis ya. Mohon maaf bila tidak nyaman karena apa? Ini perjalanan dzikir jalan harus bicara. Kita banyak nyelemot, banyak ngoceh ya. Tapi ini adalah tujuannya untuk menjabarkan apa-apa yang disampaikan oleh semesta. Tujuannya untuk kita ya supaya kita berubah kehidupannya, berkembang, pola pikirnya berubah gitu loh. Kalau sudah nyaman, dalam rasa-rasa tidak nyamanmu, maksudnya nyaman dalam kesengsaraan, mungkin kamu akan benci, tidak suka untuk berbicara. Ayo langsung aja. Yuk. Nah, apakah ada misteri apakah di dalam gua ini? Ya, misteri ini adalah gua maksudnya yang pernah dihuni oleh para leluhur kita dulu untuk melakukan ada yang sebatas untuk apa namanya itu, menginap, ada untuk berteduh saja, ada juga yang melakukan ritual pertapa dari
para pendahulu kita, ya, leluhur kita. Nah, supaya tidak menjadi kesalahpahaman atau menjadi konflik batin kita, mari kita kaji. Kenapa harus ada konflik batin? Kenapa coba? Nah, kenapa juga harus ada konflik batin ya? Konflik batin itu karena tidak paham, gagal paham, akhirnya menjadi konflik ya. Kalau kita mau mengkaji maksud dimaksud oleh para pendahulu kita, mungkin akan paham mengapa melakukan pertapa di sini. Karena orang-orang di sekarang mentang-mentang berbeda cara, itu langsung menyalahkan orang lain. Itu sama halnya dia sedang menyulut api neraka dalam diri sendiri. Kenapa? Timbul kebencian, ya. Itu adalah api, benci itu api, ya. Membakar diri sendiri, nerakanya membakar diri sendiri. Maka yuk kita jangan membenci orang lain, biarkan dengan metode apapun, maksudnya gitu. Yuk, masuk aja. Keren sekali kan guanya nah, ya. Jadi ada apa sih kesan-kesan unik loh di sini nih, dari bebatuan ini nih. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari ini, apa, bebatuan ini? Ya mari kita baca bersama-sama. Karena ini bahasa-bahasa semesta. Bahasa semesta bagaimana? Ngarang aja lu. Nah, itu makanya kita mempunyai keyakinan sendiri-sendiri ya. Kita itu mengikuti Rasulullah dengan cara apa? Iqra, bacalah apa yang dijabarkan oleh Tuhan, bahasa-bahasa Tuhan ya, dari petunjuk-petunjuknya. Ya, apa sih? Ya banyaklah. Jadi sebenarnya makanya kita rendahkan ego dulu, tenang dulu supaya kita betul-betul bisa membaca pitutur-pitutur lembut ya. Kalau pitutur lembut itu dibaca dengan kelembutan hati. Kalau kita hatinya kasar tidak akan bisa menangkap. Oke? Ah, baik. Kira-kira apa nih? Ayo. Oke, kita lihat gua yang dalam sana. Perhatikan dulu tuh. Ini gua ini dalam gitu. Ini adalah penggambaran saja. Kita juga harus sering-sering memasuki gua. Gua apaan? Gua dalam diri kita, ya. Maksudnya gua hari itu kita pandai-pandai membenahi diri, ya. Membenahi diri. Jangan selalu mudah menyalahkan orang lain. Kita bisa jadi yang salah. Bisa jadi kita yang salah. Belum tentu dia tuh sejelek apa yang kita kira. Orang lain maksudnya, ya. Biarpun berbeda cara, tetap saja mereka itu apa, membangun dia untuk baik, untuk kebersamaan, maksudnya gitu. Nah, ini contoh nih, saya menemukan benda ini. Ini apa namanya? Pengilon. Nah, pengilon, kaca. Ini untuk kita bisa melihat diri sendiri, ya, ngaca tuh. Baik apa tidak, ini segi fisiknya, kita ngaca membenahi diri. Apakah hal sudah benar? Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Makanya ayo kita supaya bisa, eee, menggelindingkan hati kita, pikiran kita supaya bisa bermanfaat buat orang banyak, ya. Coba Aus, Coba sini. apa kacanya? Coba Mmm. penonton pada ngaca di sini. Wah, coba ngaca ya. Iya, itu. Baik, ya. Wah, lebih ke dalam ini aromanya kurang begitu nyaman, kurang begitu sedap, karena ini ada aroma ini, kelelawar, ya. Kelelawar yang banyak. Tapi di sini udah agak beda nih. Agak beda, apa namanya ini, eee, rasa. Tahu rasa? Hah? Rasa tahu nggak? Rasa apa ini ya? Nah, itu dia. Ada perbedaan di sini. Entar dulu. Assalamualaikum. Punten. Wah, ternyata ada cabang ke sini juga ini, ya. Jadi ada 2 cabang, seperti biasa ada beberapa opsi. Memang hati kita mau mengarah ke mana, pikiran kita jangan egois ya, kita jangan egois, ayolah, menurut kita yang nyaman, belum tentu yang sebelah sana jelek, belum tentu yang sana lebih bagus, seperti gitu. Nah, ayo kita semuanya dengan sabar. Emang ada apanya sih gua ini, Kang? Nggak tahu. Kita nggak tahu aja ya. Yuk, lewati dulu yuk. Keren sekali nih. Wah, awas nih. Awas, hati-hati nih. Kuat ya dia.
Ya kuat, muat. Ah, ya iya. Assalamualaikum. Wah, eh, maksudnya awas hati-hati di dalam gua ini. Semakin dalam semakin banyak kotorannya nih. Kotoran-kotoran gedabel. Tahu nggak gedabel? Apa nih ya? Lumut-lumut yang sangat kotor, sangat hitam batunya nih. Nah, kalau kita mau membenahi diri, ya kita pun semakin dalam ternyata semakin kotor, semakin banyak. Tapi kita selama ini terlalu nyaman, terlalu kayemen apa tanpa menyadari bahwa kita pun kotor. Kotor batinnya ya. Batin yang kotor itu karena selalu menanamkan kebencian kepada orang lain yang tidak sesuai dengan data-data lama yang dalam diri kita. Karena kita datanya menurut kita sudah benar. Data yang menurut kita sudah benar belum tentu benar. Karena inilah kita menjadi orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Yuk, masuk lagi. Hihi. Wah, Apa nih ya? kayak ada orang. Kayak ada orang di sini nih. Mana nih? Tuh. Itu orang bukan? Eh? Orang bukan itu. Kampret apa ini ya? Tar dulu. Kayak muka orang tadi. Tuh loh, mukanya kayak muka orang di sana tuh. Kayak muka orang persis pisan. Mana nih ya? Di sebelah sana. Saya nggak lihat apa-apa nih ya. Kampret kali dia. Atau kayak muka orang tuh persis banget tuh. Eh? Nggak apa-apa lah, yuk. Kayak persis banget orang tuh, sebelah sana tuh. Ada orang gue ya. Ini tuh. Mana? Itu. Kalau ada orang saya tangkap aja nih Di ya. sebelah sana itu tuh. Mana? Tuh. Ya kan? Sepi ya. Ah, bilang. Lah udah, aku kesana aja yuk. Hah? Kesana aja yuk. Sana aja nih ya. Ya, masuk aja yuk. Muat apa enggak ini Ya ya? muat. Ih, tapi di sini agak agak merinding di sini saya. Merinding. Ih, di sini banyak kelelawarnya di sini. Kayak ada yang nyubit siapa ini ya? Ya nggak tahu makanya aduh, di sini banyak kelelawarnya nih. Kampret emang bisa nyubit ini ya? Ini tadi nih. Ini dikit kayak orang di sini nih. Ini di sini tadi persis banget orang. Tapi bukan orang. Hehe. Lah, aromanya kayak gini banget nih. Iya, lah. Yuk keluar yuk. Keluar aja nih ya. Ya yuk. Aduh. Mana nih keluarnya kemana nih? Aduh. Keluar aja yuk. Lewat sini. Ya. Ya. Aduh. Sini. Ada api tuh. Ada api. Mana? Ini nih. Itu. Dulu. Mana api, Kang? Ini. Kita dulu. Tadi perhatikan. Tadi kan kita lewat sini. Kok kelihatan api? Kita dulu. Siapa tadi yang nyulut api di sini? Ada orang menangis. Dengar gak? Ada suara orang menangis. Tuh. Punten. Assalamualaikum. Turun. Tuh, dengar gak? Kayak perempuan nangis. Siapa itu? Ini api dari mana lagi? Suara nangis di mana nih? Siapa sih? Punten. Coba lihat. Kelihatan nggak di sini? Kayak ada orang ini nih. Tadi dulu. Tuh kan? Coba sih kamera. Kelihatan nggak? Saya nggak lihat ini ya. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbak. Iya, saya lihat. Iya, saya lihat. Kenapa? Maaf, ini siapa? Namanya siapa? Wartini. Lagi ngapain emang di sini, Mbak? Ya ampun. Dia sudah lama di sini. Memang di sini ngapain tujuannya?
Iya iya iya, udah ceritain aja, ceritain. Heeh, iya. Oh, iya iya iya. Lah terus, ke sini lagi sama gurunya ngapain? Heeh. Ini teman-teman, eee, beliau seorang perempuan, dulu pernah masang susuk di sini sama seseorang, tapi masangnya di dalam sini. Mungkin sama itu sama juru kunci ya? Heeh. Nah terus akhir-akhir ini tidak nyaman di pikiran, heeh, terus sakit-sakitan. Lah terus ke sini maksudnya kenapa nggak sama juru kuncinya? Heeh. Oh, gini teman-teman, beliau dulu pernah pasang susuk di sini, pasang susuk sama juru kunci, tapi pasangnya di sini. Dan, akhir-akhir ini dia tuh sering, tidak nyaman di dirinya. Jadi terus sering sakit-sakitan, pikirannya tidak nyaman, terus dia berusaha untuk mau menyopot lagi, menyopot susuk itu. Tetapi, sampai di sini juru kuncinya tidak ada. Tapi justru malah setelah sampai sini malah dia tidak kelihatan. Ketika ada orang ke sini, dia berusaha untuk, menemui orang yang itu, tapi tidak kelihatan sama orang itu. Sudah panggil-panggil sama orang yang datang tidak bisa kelihatan. Tapi juru kuncinya sudah ke sini belum yang masang susuk jenengan? Sudah ke sini, tapi dipanggil-panggil nggak tahu. Eh, berarti nggak kelihatan tuh. Juru kuncinya sudah ke sini, eee, mau mengambil ini maksudnya, tapi malah nggak kelihatan. Kenapa nggak berusaha pulang aja? Heeh heeh. Sudah berusaha untuk keluar dari gua ini tapi nggak bisa katanya, susah. Aduh gimana nih? Eee, bener-bener tadi jenengan saya lewat sini tadi kan ya? Tadi masuk sini, eee, tahu ada saya ke sini masuk? Heeh. Dia tahu kita ketika kita masuk ke sini. Aduh entar dulu nih, juru kunci siapa sih? Nanti saya panggilkan gitu, heeh, supaya, ini iya, aduh, nanti bisa hilang lagi nggak nih? Ini di gambar kelihatan kan nih? Di gambar kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan? Iya. Aduh gimana dulu, kita minta petunjuk dulu. Susuknya susuk apa sih yang dipakai? Heeh. Terus gini dulu, entar dulu, tujuan daripada jenengan masang susuk itu memang kenapa? Awal-awalnya gitu, kenapa masang susuk? Heeh heeh. Oh, jadi berawal dari dirinya dulu sakit-sakitan ya, terus diobatin sama dukun, maaf nih ya, sama si juru kunci di sini. Tetapi setelah itu dia memasang susuknya untuk mengusir mengusir penyakitnya gitu kan? Heeh, iya. Tapi memang sembuh sementara, setelah itu sakit lagi gitu. Jadi di sini mau mencopot maksudnya, tetapi malah justru sampai sini malah hilang badannya gitu, nggak kelihatan orang. Gimana nih? Entar dulu, kita cari cara dulu, bagaimana supaya bisa menolong dia, supaya bisa keluar dari sini. Apa kita antar aja ke rumah, juru kuncinya aja, tahu nggak rumahnya? Heeh, nggak mau, nggak tahu gitu, siapa sih namanya sih? Tapi nanti hilang lagi ya? Sebentar dulu, bismillahirrahmanirrahim, oh.
ternyata petunjuknya ada di sini. Petunjuknya ada di sini. Dari tadi kita melihat api di sini, api ini penggambaran saja kayak tadi, maksudnya gini, supaya jenengan pun bisa melepaskan seluruh kebencian dulu, luka batin dalam dirimu, Mbak, heeh, rasa dendam. Penyakitnya apa sih, waktu berobat itu? Heeh, sesak napas, kayak asma gitu. Sekarang masih sesak nggak? Masih sesak loh, sesak malah di sini di dalam gua. Kesininya nggak sama keluarganya? Baik baik baik. Entar dulu nih, tapi sudah ke dokter belum? Ajek, sudah ke dokter katanya ajek. Baik, Itu apa ya? ajek itu, nggak ada perubahan gitu. Baik Mbak, insya Allah nanti kita menuju sama Tuhan, sama Allah bagaimana caranya. Tadi setelah, saya lihat memang ada kotoran itu malah justru membuat tambah kotoran lagi. Tenang dulu, setelah jalan ini nanti, hilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Artinya jangan membenci siapapun, misalnya membenci tetangga, rasa iri sama tetangga, rasa dendam itu dibuang saja. Kita belajar ikhlas. Nanti akan plong, napasnya termasuk plong juga. Tidak ada, apa namanya itu, penyakit yang sesak. Itu karena itu penggambaran sifat kita sendiri sehingga bisa menyumbat napasnya gitu. Suruh mandi aja Kang, sama garam. Nanti dulu ya, kita lihat dulu, apanya, ini penyakitnya nih. Di mana pasangnya sih, Mbak? Di sini? Oh, kita coba aja ya, siapa tahu bisa mengambil gitu. Emangnya kenapa berat gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gini, jangan sambil istighfar. Istighfar itu tadi, kita minta ampun, ya. Yang kedua, kita pun bisa mengampuni. Mengampuni semua kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jadi tidak ada perasaan benci, dendam, luka batin, dan sebagainya itu. Berikhlas gitu ya. Entar dulu kita aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu nih. Oh ya bener nih kan? Nih teman-teman, perhatikan. Apa nih? Ini kelihatan nggak? Kayak jenis berlian apa-apa ini? Inten. Intan ini ya. Intan tuh. Kecil banget. Kecil banget ini ya. Iya. Tuh. Ya, udah ketangkep nih. Ya. Gimana Mbak? Ini udah kelihatan nggak nih? Nih. Alhamdulillah ya. Udah gini udah keluar ini kok ya. Udah aman nih. Nanti kita ini dibuang aja nggak apa-apa. Nanti setelah ini Mbak, jenengan bisa meruqyah diri. Itu termasuk penyakit tadi itu pun, ada energi negatif dalam diri Mbak ya. Jadi energi negatif itu belum tentu itu setan maksudnya berwujud apa-apa, bukan. Tapi ini memang yang meliputi pikiran kita sehingga menjadi penyakit yang lain. Contohnya kita punya perasaan yang punya dendam, dongkol, justru menjadi penyakit kita. Ruqyah ya bisa dengan cara, mandi dengan air garam krosok. Itu disediakan ada kok di sini di saya juga ada, nanti nggak apa-apa. Iya, heeh. Iya, nanti kasih tahu caranya, ada caranya memang. Iya, ya udah sekarang pulang aja yuk, udah aman, udah keluar ini nih. Iya, mau dibawa nggak nih ininya? Oh ya udah, kita dibawa aja, yuk, yuk pulang yuk. Nanti kita anterin rumahnya nggak? Heeh, iya 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 iya. Yuk, awas pelan-pelan, nggak usah malu-malu. Yuk, ya hati-hati. Iya, berarti udah lama di sini nih, udah lama. Udah lama nih ya. Iya, nggak kelihatan orang, baru kelihatan ini. Nah. Kalau begitu biar saja yang anterin ini ya. Ya udah sono. Saya pegang ini ya. Saya pegang ini ya. Perjalanan ini ya luar biasa. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang kita raih, kita dapatkan. Kira-kira apa? Ya, ketika kita masuk gua saja itu sudah merefleksikan suatu bahasa yang samar-samar, yaitu
bagaimana kita bisa membenahi diri masuk dalam goa dalam diri kita ya. Yang kedua, ketika kita tadi bertemu dengan beliau yang terjebak dalam goa yang karena mempunyai susuk tadi Iya. dipasang oleh dukun yang awalnya dikira bisa menyembuhkan penyakit dan bisa untuk lain-lainnya. Malah ternyata Ternyata malah justru dia malah hilang kesadarannya. Artinya hilang kesadarannya bukan hilang bidayatnya ya. Jadi dia tuh nggak sadar. Akhirnya dia selalunya marah-marah. Penyakitnya tetap aja ya. kambuh ya. Kambuh. Wah. Alhamdulillah setelah kita tadi mendapatkan petunjuk akhirnya si cewek itu bisa keluar Amin. dan lepas dari segala jeratan-jeratan setan dalam dirinya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian juga bisa terlepas dari jeratan-jeratan setan yang tanpa kita sadari dalam diri kita. Ayo, Contohnya apa itu kalau ya, jeratan? ya kita selalu menyimpan kemarahan, Jeratan. kebencian, luka Pipik batin, bahasanya itu. ya termasuk itu. Oh iya, Jadi itu jeratan juga ya. jeratan Ya juga. Allah. Untuk itu mari kita mulailah diawali dengan yang baik-baik ke depannya sehingga kita menjalani pola yang baru supaya menjadi kehidupan yang baru. Siap. Yang makmur jibur-jibur. Weh. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan kalian mengerti, paham dan kalian terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibur-jibur.